Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita mengawali kehidupan kita dengan beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah sampai waktu syuruk tiba. Mudah-mudahan duduk dan hadirnya kita di tempat yang mulia ini senantiasa menjadi pemberat timbangan amal baik kita nanti yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pagi hari ini adalah bahayanya penyakit ain atau bahayanya kemudorotan yang disebabkan oleh pandangan mata. Ya. Pepatah Arab mengatakan kullu musibatin awwaluha minan nadhari. Ya. Semua musibah itu kadang datangnya berawal dari pandangan mata. Ya, kullu musibatin mabda'uha bin nadhari. Ya, jadi setiap musibah kadang awalnya adalah berawal dari pandangan mata. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan kita tentang bahayanya penyakit ain, penyakit yang ditimbulkan karena pandangan mata. Mengenal penyakit ain, pencegahannya dan pengobatannya. Penyakit ain itu nyata adanya, ya. Penyakit ain itu nyata. Pandangan mata bisa menyebabkan orang lain sakit, ya, atau bahkan meninggal dunia. Tentunya penyakit ain ini begitu berbahaya, ya. Lalu bagaimana sebenarnya hakikat penyakit ain? Bagaimana cara mencegahnya dan bagaimana cara menghindarinya atau mengobatinya? Apakah penyakit ain itu? Penyakit ain menurut Syekh Abdurrahman ibn Hasan, beliau menyatakan isabatul ain ghairahu bi ainihi. Penyakit ain itu adalah seseorang yang memandang, kemudian pandangannya menimbulkan gangguan pada orang yang dipandangnya. Jadi pandangannya menimbulkan gangguan, menimbulkan mudarat kepada orang yang dipandangnya. Dulu Pak, di kampung saya tuh, kalau ada anak bayi gemuk kecil gitu Pak, kan suka ada mak-mak itu muji, ih anaknya lemu gitu ya, ih anaknya gemuk gitu ya. Itu biasanya ibunya yang gendong tuh gini, jangan dibilang gemuk, bilang aja sehat. Kenapa? Kalau dibilang gemuk besok tuh anak sakit kurus Pak. Itu bisa karena ain, berawal dari pandangan terus dipuji, tiba-tiba yang dipuji itu besoknya sakit. Dibilangnya gemuk malah jadi kurus. Nah itu sebab ain. Ya. Ada orang punya burung murai batu, kan 3 jutaan lebih itu Pak. Ya. Murai batu, datanglah
temennya muji, wih murai batunya bagus banget ini, ya boleh nih buat kita ini gitu ya. Jangan orang nggak dijual juga, nggak diinin juga, dipiara. Besok tuh murai batu mati Pak, mati ya, mati. Dan itu benar ya. Saya punya ikan arwana nih, datanglah apa temen lah datang ya, wih arwananya bagus nih, oh, ini gitu ya, tak beli deh, boleh deh ini ya. Saya bilang enggak dijual. Besok tuh arwana lompat Pak, lompat dari akuarium, bosan gua di dalam gitu, keluar dia, ya, mati lah ya. Itu bisa jadi karena ain. Jadi sesuatu mudarat atau menimbulkan gangguan pada orang yang dipandangnya. Makanya nanti dalam Islam ketika kita melihat sesuatu kemudian kita memujinya, itu ada etikanya, ada adab, ada kalimat yang harus kita ucapkan. Ketika memuji sesuatu, minimal kita itu mengucapkan Masya Allah atau Masya Allah Tabarakallah. Jangan main muji-muji aja tapi zikirnya lupa, itu bisa menimbulkan ain ya. Tapi itu memang terjadi, al ainu haq kata Nabi ya, ain itu benar ada ya. Dijelaskan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah, ain itu berasal dari ma'khudatun min ana ya'inu idza asabahu bi'ainihi wa asluha min ijabil ain bisyai' thumma tadba'hu kaifiyata nafsahu al-khabisa thumma tasta'inu ala tanfidhi sammiha binadhariha ilal ma'in ya. Disebutkan ain itu berasal dari kata ana ya'inu, yang artinya adalah terkena sesuatu dari pandangan mata ya. Asalnya dari kekaguman orang yang melihat, jadi kadang berawal dari kekaguman ya, lalu diikuti oleh respon jiwa yang negatif, baik itu respon negatif ataupun positif ya. Lalu jiwa tersebut menggunakan media pandangan mata untuk menyalurkan racunnya kepada yang dipandangnya tersebut ya. Nah, kemudian gangguan dari ain bisa berupa penyakit. Jadi kalau kepada orang bisa berupa penyakit, atau kepada barang bisa berupa kerusakan, atau bahkan berupa kematian. Kan banyak Pak, hewan kita punya piaraan hewan bagus, dipuji-puji sama orang, ini bagus loh, kucingnya bagus gini, besok mati itu kucing Pak ya. Tapi memang begitu, ain itu ada kata Nabi, ain itu ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al ainu haqqun walau kana syai'un sabaqal qadar sabaqathul ain ya. Kata Nabi, ain itu benar-benar ada kata Nabi ya, ain itu benar-benar ada. Walau kana syai'un sabaqal qadar, kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, sungguh ain itu bisa kata Nabi. Misal nih Pak ya, ada orang yang harusnya ditakdirkan meninggal di usia 60 tahun. Tapi di usia 20 tahun dia terkena ain, meninggal dia. Bisa. Loh kok bisa begitu Ustaz? Orang bunuh diri itu mendahului takdirnya Pak. Harusnya dia meninggal di usia 60 tahun. Di usia 25 tahun patah hati dia minum racun. Mati nggak? Mati. Dia mendahului takdirnya. Ya, mendahului takdirnya, dan itu sunatullah. Orang minum racun, sunatullahnya mati. Patah hati tidur di rel kereta, ya mati, ya mendahului takdirnya, dan itu sunatullah. Orang kalau dilendes kereta ya matilah ya mati. Nah ini, jadi ain itu bisa mendahului takdir. Contoh nih Pak, kita beli HP nih Pak ya, beli HP. Kalau kita beli HP, kan secara logika kok udah komat Pak? Kena ain nih rupanya nih ya. Kena ain ya. Baik ya.
Ntar kita tungguin, Pak. Pada dilihat sih ya. Ininya juga kurang fokus, Ustaz. Apa? Gambar yang ini kurang fokus juga. Infokusnya kayaknya kurang fokus ya. Tulisannya masih ngeblur. Oh ya, lihat di layar. Baik, jadi sip. Ya, baik. Ya, jangan diliatin, Pak. Baik, jadi kita beli HP nih, Pak ya. Secara logika kita beli HP ini kan paling tidak nih HP ini bisa di tangan kita setahun, 2 tahun, 3 tahun atau 5 tahun. Idealnya kita beli HP, idealnya nih HP kita pakai bertahun-tahun, setahun, 2 tahun atau 3 tahun. Tapi karena kena air 2 jam hilang nih, Pak, HP, Pak. Ya, kita beli HP nih, kita pamerin sama teman-teman kita. Nih HP gue nih baru nih, beli di Singapura nih, keren nih, gini. Terus ada yang memandangnya dengan pandangan kedengkian. Terus dia gini, mudah-mudahan HP-nya kecebur laut gitu ya, misal ya. Beneran, terus dia lagi ngonten misalnya di kapal, hey guys, lagi di kapal guys, cemplung, hilang tuh langsung, Pak, kena air. Ya, harusnya lama di tangan kita, baru 2 jam hilang. Ya, maka nanti ada etika ketika kita memiliki sesuatu. Ya, kata Nabi, al ainu haq, walau kana syai'un sabaqal qadar sabaqathul ain. Ain itu benar ada. Kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ain itu bisa. Nah, maka karena tiap kita itu tidak tahu takdirnya masing-masing, menjaga supaya kita terhindar dari ain. Dalam hadis Nabi, dalam hadis yang lain disebutkan dari Ibunda Aisyah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'muruni an astarqiya minal ain. Ya, kata Ibunda Aisyah, dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memintaku agar aku diruqyah untuk menyembuhkan dari ain. Bayangkan, istri Nabi pun bisa terkena ain, ya, karena Ibunda Aisyah itu kan putih, cantik, Pak ya. Jadi kalau senyum itu pipinya merah, ya. Kalau senyum itu pipinya merah, itu saking cantiknya. Ya. Makanya disebut Khumaira. Nabi memanggilnya Khumaira, wahai wanita yang pipinya kemerah-merahan. Ya. Boleh kita panggil istri kita dengan panggilan itu boleh. Cuman kalau istrinya nggak putih kan nanti dia bilang fitnah itu, Bang. Ya. Fitnah, Bang, gitu ya. Jadi Nabi memanggilnya Khumaira. Nah, ada suatu ketika ada ibu-ibu lah memuji Ibunda Aisyah. Cakep banget, putih. Kalau senyum pipinya jadi merah dan sebagainya. Gak lama sakit Ibunda Aisyah, panas. Maka Nabi kemudian memanggil seseorang untuk meruqyahnya. Jangan-jangan dia terkena ain. Ya, jangan-jangan dia terkena ain. Maka dia diruqyah. Ya, bacaan ruqyah sebenarnya setiap kita bisa, insya Allah ya, kita bacakan aja Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, tambah ayat kursi, ya, tambah lagi 3 ayat terakhir di surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kemudian tambah lagi dengan doa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Tambah lagi bacaan doa na'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Ya, boleh kita bacakan itu ayat-ayat ruqyah. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi mengingatkan bahwa kematian itu selain karena takdir juga karena ain. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bazzar dalam kitab Kashful Astar, ya, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Nasruddin Albani. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aktsaru man yamutu ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain." Ya. Sebab paling banyak yang menyebabkan kematian pada umatku setelah takdir Allah adalah ain. Jadi sebab yang paling banyak dalam kematian selain takdir, jadi kan ada orang yang memang ditakdirkan meninggal di usia sekian, nah, itu takdir.
Tapi ada yang belum waktunya meninggal di waktu itu, tapi dia terkena ain. Ya. Ada orang beli kuda baru misalnya, kemudian ada memandang dengan pandangan yang buruk, kemudian dia mengatakan mudah-mudahan lu nyusruk sama kuda-kudanya, nyusruk, meninggal dunia akhirnya. Ya, maka pentingnya kita nanti berlindung dari ain. Ya. Ya. Sebab terjadinya penyakit ain, ya, sebab terjadinya. Sebabnya itu ada dua dan berawal semua dari pandangan. Ya. Sebab yang pertama, ain terjadi karena adanya hasad, karena adanya iri atau dengki. Ya. Jadi ain terjadi karena adanya hasad atau dengki. Ain terjadi karena adanya hasad atau iri atau dengki terhadap nikmat yang ada pada orang lain. Orang yang memiliki hasad terhadap orang lain lalu memandang orang tersebut dengan pandangan penuh kedengkian, ini bisa menyebabkan ain. Ya, bisa menyebabkan ain. Waqad amarallahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil isti'adati minal hasidi. Faqala ta'ala wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, jadi kita diperintahkan untuk berlindung dari orang-orang yang dengki apabila dia melaksanakan kedengkiannya. Ya. Kan ada orang dengki aja, Pak, tapi dia nggak ngapa-ngapain. Yang bahaya itu dia dengki kemudian melakukan kedengkiannya. Contoh ini, Pak, ya. Kadang ada, Pak, ya. Ada orang dagang bakso misalnya, rame baksonya. Ya, rame baksonya. Anggaplah bakso bakso mantep lah misalnya, ya. Bakso mantep. Rame banget, ya. Tadinya rame tiba-tiba sepi, Pak. Kenapa? Karena tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, menyebar berita. Jangan beli bakso di Mantep. Kenapa? Di kuahnya ada sempaknya. Itu langsung menyebar berita itu, Pak. Ya, jangan beli bakso di situ. Kenapa? Di dalam kuahnya ada sempaknya. Orang nggak jadi beli itu, Pak. Ya. Padahal itu berita kalau diusut-usut yang lihat sempaknya itu siapa? Nggak tahu orangnya kadang. Ya, kalau ketahuan orangnya kan enak. Saya yang lihat, ya. Saya lihat, saya nyeduk sendiri gitu kan. Ini kagak ada yang lihat siapa, yang nyeduknya siapa, tiba-tiba beritanya muncul. Itu bisa berawal dari ain, kemudian muncul kedengkian, dia bikin berita. Ya, kan banyak seperti itu, Pak, ya. Jangan beli nasi goreng di situ, ada kecoaknya. Ya, ada berita-berita itu tiba-tiba muncul. Dan itu bisa terjadi berawal dari kedengkian. Jangan beli soto di situ. Saya pernah beli ada cicaknya misalnya, ya. Itu bisa berawal dari ain, ya. Makanya kita harus berlindung wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung dari keburukan orang yang dengki apabila dia melaksanakan kedengkiannya. Terjadinya santet, pelet, ngepet itu berawal dari pandangan. Orang lihat orang lain kok sukses, lebih bagus, lebih ini, dia lakukanlah santet, dia lakukan pelet, ngepet atau apalah itulah bahasanya, ya. Itu semua berawal dari pandangan. Ya. Maka pepatah Arab mengatakan, ya, faqullu musibatin mabdaha minan nadhari. Setiap musibah itu kadang berawal dari pandangan. Nah ini. Maka setiap orang yang menyebabkan ain, mereka adalah orang yang dengki. Namun tidak semua orang yang dengki itu bisa menimbulkan ain. Ada orang dengki tapi nggak ngaruh, pandangannya itu nggak ngaruh. Tapi ada orang-orang tertentu yang kalau dia dengki, pandangannya itu berpengaruh, ya, berpengaruh buruk. Yang kedua, jadi ain yang pertama karena pandangan penuh kedengkian, itu yang pertama. Yang kedua,
Ain itu bisa terjadi karena pandangan kagum, ya, juga bisa menyebabkan ain, ya. Jadi pandangan kagum juga bisa menyebabkan ain. Jadi selain tadi yang pertama pandangan penuh kedengkian, nah yang kedua pandangan penuh kekaguman, sehingga kemudian keluar kata-kata pujian, tapi tidak diikuti dengan kalimat Masya Allah Tabarakallah, atau kalimat yang menyebutkan tentang keberkahan. Makanya Pak, kita kalau muji orang, ih Bapak habis cukur kelihatan muda deh 10 tahun, Masya Allah Tabarakallah, begitu ya, untuk menghindari dari ain. Atau ih Bapak habis cukur kelihatan keren banget deh, ya, Barakallahu fiik, begitu, ucapkan keberkahan. Karena itu penangkalnya. Karena bisa jadi pujian kita itu kemudian menyebabkan orang lain terkena ain dari mata kita. Karena ain itu tidak hanya datang dari orang yang dengki, bahkan dari orang yang soleh pun, yang baik pun, tapi dia kagum, dia penuh dengan pujian, maka itu juga bisa menyebabkan ain. Ya. Dalam hadis dari Abu Umamah bin Sahal, dia berkata, Igtasala Abi Sahal ibn Hunayf bir Harar fanaza'a jubbatahu kanat alaihi wa Amir ibn Rabi'ah yabduru. Ya. Jadi ini ada dua orang, ya, dalam perjalanan, ya, bersama rombongan yang lain. Nah, ketika mereka berhenti di tempat yang bernama Harar, ya, di tempat yang bernama Harar, mereka kemudian berhenti, ya, kalau bahasa kita itu rest area lah. Jadi biasanya di tengah-tengah padang pasir itu suka ada sumur, disediakan memang oleh orang-orang yang memang ingin bersedekah, itu disediakan sumur, disediakan tempat mandi di situ, sehingga musafir itu bisa ngambil air, bisa mandi bersih-bersih, kemudian melanjutkan perjalanan. Nah, Sahal bin Hunayf dengan rombongannya itu berhenti di tempat itu. Kemudian dia mandi tuh. Nah, nggak mandi, dia pakai celana doang, jubahnya dibuka. Nah, ada sahabatnya yang bernama Amir bin Rabi'ah melihat Sahal itu mandi. Ya, kalau laki-laki mandi di luar kan nggak apa-apa, Pak. Ya, mandi. Nah, kemudian Amir bin Rabi'ah itu memuji. Ya, kata dia, ma ajmalal al-jilid, betapa indahnya kulit kamu. Ya, aku tidak pernah melihat kulit yang lebih indah kecuali pada hari ini. Kulitmu lebih indah daripada kulitnya perempuan. Begitu, Pak. Jadi dipuji, kulitnya bagus loh. Ya, kulitnya lebih bagus daripada perempuan. Gak lama Sahal bin Hunayf itu setelah mandi sakit, ya, sampai dibawa pulang masih sakit. Nah, sementara Sahal bin Hunayf itu harus melakukan perjalanan bersama Nabi, tapi karena dia sakit, anaknya datang, ya Rasulullah, bapak saya sakit, tidak bisa melakukan perjalanan bersama Anda. Ya, maka Nabi menjenguknya. Ketika Nabi menjenguknya, Nabi bertanya, apa yang terjadi padamu? Ya. Nah, maka Sahal bin Hunayf kemudian menceritakan bahwa aku mandi kemudian dipuji sama Amir bin Rabi'ah, katanya kulitku bagus dan sebagainya. Maka Nabi bertanya, apa dia mendoakan keberkahan buat kamu? Enggak. Ya, dia hanya memuji saja, tapi tidak mengucapkan keberkahan. Tidak mengatakan barakallahu fiik atau barakallahu laka. Ya, maka kemudian Rasulullah menyatakan, mengapa seseorang menyakiti saudaranya? Ya, lalu Amir bin Rabi'ah didatangkan, jadi kemudian dipanggil oleh Nabi. Kemudian beliau bersabda, halla tubarik, mengapa engkau tidak mendoakan keberkahan? Maksudnya ketika engkau memuji, kenapa tidak mengucapkan barakallahu laka, atau tidak mengucapkan barakallahu fiik, atau tidak mengucapkan barakallahu alaik, ya, atau tidak mengucapkan masya Allah tabarakallah. Ya.
Maka kata Nabi, sesungguhnya ain itu benar adanya. Maka Nabi kemudian menyuruh Amir bin Rabi'ah untuk berwudu. Kata Nabi, berwudulah untuknya. Maka Amir bin Rabi'ah berwudu, kemudian bekas air wudunya tadi disiramkan kepada Sahal. Maka Sahal pun sembuh dan kemudian berangkat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Pak, cara pengobatannya ain, orang yang memuji tadi disuruh wudu doang lah, bukan pakai kumur-kumur ya. Terpakai kumur-kumur lagi, haktu gitu ya. Karena apa? Karena bekas air wudunya itu nanti disiramkan kepada dia. Jadi wudu doang. Ya, dalam riwayat yang lain Nabi menyuruh sahabat yang lain untuk mandi. Ya, jadi orang yang memuji tadi, yang menyebabkan ain, dia suruh mandi, kemudian airnya ditadangin, disiramkan kepada yang terkena ain. Itu kalau ketahuan yang memuji. Kalau nggak ketahuan ya diruqyah biasa. Ya, diruqyah biasa. Jadi caranya itu kalau ketahuan. Jadi ain itu Pak bisa datang bahkan dari orang yang baik sekalipun. Karena kekaguman tadi. Karena memuji kemudian lupa mendoakan tentang keberkahan. Ya. Ada seseorang nih Pak, yang kalau dia memuji itu mesti setelah dipuji terjadi perkara yang tidak baik. Ya. Pernah ada seseorang itu, ya dia orang Arab gitu ya. Kalau di kampung itu dipanggilnya Ye gitulah, dipanggilnya Ye, Sayyid gitu ya. Sayyid, cuman orang Jawa kan bilang Sayyid kepanjangan. Jadi bilang Ye. Ye ini orang baik, rajin sholat, rajin, cuman suka bercanda dan suka muji-muji. Cuman kalau muji dia kadang suka lupa mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Satu ketika ada tetangganya beli mobil baru. Ya, langsung dipuji sama Ye ini. Wih, tuku motor anyar gitu kan. Kalau bahasa Jawa itu, beli mobil baru gitu ya. Hebat loh bisa beli mobil gitu ya. Gak lama itu mobil yang diparkir di pinggir jalan ditabrak truk Pak. Jeder gitu ya. Akhirnya, kalau muji itu mbok ya mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Iya lupa aku katanya, hancur mobilnya Pak. Ya walaupun diganti sama yang nabrak, tapi kan penyok duluan ya, penyok gitu kan. Nah, pernah juga ada anak kecil ya, usia kelas 3 SD lah, dibeliin sepeda itu sama bapaknya, dibeliin sepeda. Namanya anak kecil kan naik sepeda tuh. Datang tuh Uji, wih sepedanya anyar, sepedanya anyar. Coba kalau kenceng, wah lebih keren lagi. Kencengin sama anak kecil, justru keselokan Pak sama orang-orangnya Pak. Ya. Jadi ada orang-orang yang memang kalau dia memuji, justru yang terjadi sebaliknya. Nah itu ain, walaupun orangnya baik. Makanya dia kalau kita memuji sesuatu, hendaklah kita mengucapkan tentang keberkahan. Ya minimal kita mengucapkan barakallahu fiik, ya semoga Allah memberkahi, atau masya Allah tabarakallah, semua dengan kehendak Allah, semua dengan berkahnya Allah. Kan kelihatannya ringan Pak ya, masya Allah tabarakallah ya, tapi itu ada efek ya untuk meredam ain. Nah, dalam hadis di atas, Amir bin Rabi'ah memandang Sahal bin Hunayf dengan penuh kekaguman sehingga menyebabkan Sahal terkena ain. Ya. Ibnu Qayyim menyatakan dalam kitab At-Tibbun Nabawi, ya, wa idza kana al-ain yakhshar daruran ainuhu wa isabatuha lil ma'in falyadfa syarraha ya falyadfa syarraha biqaulihi Allahumma barik alaihi, ya Allahumma barik alaihi. Kata Ibnu Qayyim, orang yang memandang dengan pandangan kagum, jika dia khawatir bisa menyebabkan ain pada benda yang dilihatnya, maka cegahlah keburukan tersebut dengan mengucapkan Allahumma barik alaihi, ya Allah berikan keberkahan kepadanya, atau barakallahu fi,
Ya, pokoknya ucapan yang penuh dengan keberkahan. Kemudian ain bisa terjadi pada benda mati. Ya, jadi ain pun bisa terjadi pada benda mati. Tidak hanya benda hidup, bahkan benda mati. Ya tadi contohnya, mobil tiba-tiba ditabrak truk, nggak ada angin, nggak ada hujan. Ya, setelah dipuji. Oke, kalau kita memuji sesuatu, Pak, ucapkan keberkahan. Nabi senantiasa berdoa agar mendapatkan keberkahan dari semua yang dimiliki. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya, ini doa Nabi, ya. Ya Allah, aku meminta ampunan dan meminta keselamatan pada agamaku, pada duniaku. Dunia ini termasuk bisnis, Pak. Berapa banyak orang buka bisnis baru berjalan sebulan 2 bulan hancur, ya. Bisa jadi karena ain, ya. Kemudian wa dunyaya, duniaku, yakni diantara dunia ini adalah bisnis, pekerjaan, apapun itu, ya. Wa ahli, dan selamatkan keluargaku dan selamatkan hartaku, ya. Bahkan harta pun perlu didoakan, Pak, supaya mendapatkan keselamatan. Kemudian berikutnya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 39. Walaula iddakhalta jannataka qulta masya Allah la quwwata illa billah. Intaroni ana aqalla minka mala wa walada. Dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu, mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah. Semua dengan kehendak Allah, tidak ada daya, tidak ada upaya, melainkan datangnya dari Allah. Ya, sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan. Jadi ini dalam surat Al-Kahfi diceritakan, ada orang yang punya kebun yang siap panen, buahnya lebat. Ya, kemudian dia mengatakan, wah, ini adalah kebun hasil jerih payah saya. Kebun ini adalah jerih ini, wah, pokoknya besok kita akan panen kaya raya. Dia kagum sama kebunnya. Malam harinya tuh kebun kebakar, Pak. Terbakar. Maka kemudian orang yang soleh berkata, kenapa ketika engkau masuk ke dalam kebunmu, engkau tidak mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah. Masya Allah, semua dengan kehendak Allah, tidak ada daya, tidak ada upaya, melainkan datangnya dari Allah. Kan banyak orang kagum sama apa yang dimiliki, Pak, ya. Ada orang yang, sawah saya tuh luas, padinya bagus banget. Pokoknya besok kita panen kaya raya nih. Ya, malamnya hujan deras, Pak. Banjir. Ya, kelelep itu padinya. 2 hari 2 malam gak jadi panen. Ya. Maka disinilah pentingnya, walaupun kita kagum sama apa yang kita miliki, tetap kita mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah. Karena ain itu bisa datang dari kita sendiri karena kelupaan tadi, ya, mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah atau masya Allah tabarakallah. Ya. Nah, kemudian para ulama menjadikan ayat ini, yakni kalimat masya Allah la quwwata illa billah, sebagai dalil bahwa harta bisa terkena ain dan boleh diruqyah ketika terkena ain. Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, qala ba'dus salaf man a'jabahu syai'un min halihi aw malihi aw waladihi falyaqul masya Allah la quwwata illa billah wa hadha ma'khudun min hadil ayatil karimah. Sebagian ulama salaf mengatakan, orang yang kagum pada keadaannya, bahkan ketika kita kagum sama diri sendiri, Pak, ya, hendaklah kita mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah. Kadang kan kita kagum sama pencapaian kita, Pak, ya, alhamdulillah hari ini pencapaiannya begini-begini. Ucapkan masya Allah la quwwata illa billah atau masya Allah tabarakallah. Nah, maka ketika seseorang kagum pada keadaannya atau pada hartanya,
atau pada anaknya, hendaknya dia mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Ini diambil dari ayat yang mulia ini. Ini bapak-bapak nih suka ngomong cucu, terus cucunya pinter gitu ya. Baru 5 tahun kok bisa ngegocek bola gitu misalnya ya. Terus kita kagum sama cucu kita. Ya, maka ketika kita kagum ucapkan Masya Allah la quwata illa billah atau barakallahu fiik atau ucapkan Masya Allah tabarakallah. Jangan main muji-muji doang. Lu tahu nggak yang ngegocek bola itu? Cucu gue gitu loh. Cucu gue mah memang hebat. Besok sakit tuh cucu Pak. Ya, besok sakit nggak bisa ngegocek bola lagi ya. Nah ini. Jadi ketika kita kagum, hendaklah kita mengucapkan kalimat sebagai penangkalnya. Cara mencegah agar pandangan kita tidak menimbulkan aib. Ya, yang pertama, ucapkan ketika kita memuji seseorang, ucapkan Masya Allah la quwata illa billah berdasarkan ayat tadi. Atau mengucapkan sebagaimana disebutkan dalam hadis, mendoakan keberkahan untuknya. Ya, barakallahu fiik atau barakallahu laka atau barakallahu alaik. Bapak tahu pengantin? Kenapa doa pengantin itu tentang keberkahan? Karena khawatir terjadi aib. Karena pengantin itu kan dalam posisi yang paling indah sepanjang hidupnya. Pengantin itu kan dihias, pakai jas, pakai ini. Biasanya hari-hari biasa demek, ya. Hari-hari biasa demek, karena menjadi pengantin dirias, kelihatan tampan gagah, yang perempuan kelihatan cantik bak ratu gitu ya. Nah, maka orang kadang kagum, wih, gagahnya, wih, cantiknya gitu. Terus dia lupa mengucapkan keberkahan. Itu pengantin bisa mati di tempat, Pak. Ya, iya, atau sakit besoknya dan sebagainya. Makanya kita doa pengantin apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahi kalian, semoga Allah menetapkan keberkahan untuk kalian, dan semoga Allah menyatukan kalian dalam kebaikan. Isi doa dari pengantin itu tentang keberkahan. Kenapa? Doa itu menangkal dari aib. Sekali lagi, pengantin itu dalam kondisi terbaiknya gitu, dalam kondisi terkerennya. Dan orang kadang kagum, wih, lu tumben lu, biasanya demuk sekarang cantik banget gitu ya. Gak taunya ganti orang, ya. Ganti orang bisa jadi, enggak ini orang yang beda gitu ya. Tapi ada orang yang memang hari-hari biasa sama dengan ketika jadi pengantin, itu beda banget Pak. Kalau kata orang Jawa, ih sampai pangling saya gitu kan. Kenapa? Kok beda banget? Ya, beda banget. Nah, ini. Maka ucapkan keberkahan untuknya. Kemudian Nabi menyatakan, kata Nabi, idza ra'a ahadukum min nafsihi wa akhihi ma yujibuhu falyada bil barakati fa innal ainal haq. Ya, kata Nabi, jika salah seorang dari kalian melihat pada diri saudaranya sesuatu yang menakjubkan, maka doakanlah keberkahan baginya. Kenapa? Karena ain itu benar adanya. Jadi bapak kalau ketemu teman, ketemu saudara, wih, kamu kelihatan lebih muda ya, Masya Allah, tabarakallah, begitu. Jangan muji-muji doang. Kamu sekarang kelihatan lebih muda deh, kayaknya lebih muda 10 menit dari usiamu, gitu ya, misalnya ya. Jadi puji dengan mengucapkan keberkahan. Jangan asal muji doang, karena ain itu bisa terjadi bahkan dari orang yang baik sekalipun. Dan yang paling penting agar tidak menimbulkan penyakit ain pada diri orang lain adalah menghilangkan rasa dengki kepada orang lain. Jadi kalau ada orang lain mendapatkan nikmat, hilangkan rasa dengki. Ya, doain aja, Masya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada apa yang dia miliki. Dan mudah-mudahan Allah pun memberikan rezeki kepada saya sehingga bisa memiliki seperti apa yang dia miliki. Begitu, hilangkan rasa dengki. Cara agar tidak terkena penyakit ain. Ini caranya. Hal pertama yang perlu dilakukan agar terhindar dari penyakit ain adalah menghindari
sikap suka pamer. Ya, kita tidak dilarang untuk berhias. Bapak mau pakai baju bagus, pakai jas, pakai jam bagus, pakai cincin bagus, pakai apa, kayak perhiasan, mobil bagus, motor bagus, boleh. Tapi hindari sikap pamer. Bahwa kita melakukan itu memang kebutuhan kita. Kita pakai jas memang kebutuhan kita karena masjidnya dingin misalnya. Kita pakai jam karena memang kita butuh untuk melihat waktu. Kita pakai mobil karena memang kebutuhan kita untuk mengantarkan kita ke tempat yang. Jadi bukan untuk pamer, ya. Dan hendaklah seseorang itu berhias diri dengan tawadhu. Jadi kalaupun kita harus memakai perhiasan, tapi tujuannya adalah tawadhu, rendah hati, bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk gaya-gayaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, wa innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad. Kata Nabi, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling merendah hati, tidak sombong, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada orang lain, dan agar tidak seorang pun berlaku zalim pada orang lain. Pak, yang kita pakai itu bisa menimbulkan kesombongan kadang. Gak jauh-jauh lah cincin yang kita pakai, cincin nih. Kadang cincin kita bacan misalnya, kan bacan tahu sendiri Pak ya. Apalagi bacan dongok gitu ya, bacan doko ya. Bacan doko yang hijau itu kan kadang bisa 3 jutaan. Kita pakai cincin nih. Terus lihat temennya pakai cincin juga. Wih, cincin lu ungu ya, kecubung 80.000 ya. Nih cincin gue nih, bacan doko 3 juta men. Hati-hati itu bisa menimbulkan ain ya. Yang pakai kecubung akhirnya begini. Mudah-mudahan lu cincinnya hilang begitu ya. Ini bisa hilang beneran tuh ya. Nah, maka hati-hati, jangan hindari sikap pamer. Nah, kemudian berikutnya, sebisa mungkin hindari memamerkan kekayaan. Nah, kita ini berada di era media sosial. Ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada WhatsApp, ya. Hindari pamer-pamer kekayaan. Lagian kalau pamer kekayaan dikejar orang pajak kita Pak, ya. Dikejar orang pajak ya. Ini. Hindari pamer kesuksesan usaha, pamer kebahagiaan keluarga, pamer foto anak, foto diri, foto istri. Kan ada orang yang kadang ya sebenarnya pada dasarnya nggak ada masalah kita main Facebook, Instagram tuh nggak ada masalah. Cuman ketika kita upload, misalnya kita foto sama istri kita misalnya, tapi kita ingin bagikan momen kebahagiaan tuh di media sosial, ya. Sebelum kita upload baca doa, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Pencet, klik, udah kirim, ya. Jangan main kirim-kirim aja tapi tidak dibentengi dengan dikir. Karena orang yang lihat tuh kadang beda-beda Pak. Istrinya Bapak ini cakep juga ya. Mudah-mudahan dia bercerai deh, ntar istrinya buat saya. Bu, hati-hati Pak. Ya, hati-hati ya. Namanya kedengkian tuh ada aja ya. Hati-hati ya. Karena sekarang ada komunitas perempuan-perempuan perebut suami orang Pak. Iya, pelakor ya, ada. Jadi dia lihat tuh di Instagram, dia lihat di Facebook. Ini suaminya cakep nih, kaya lagi. Siapa di antara kita yang bisa ngerebut dia? Ada Pak, begitu Pak. Disamperin tuh suaminya, kerjaannya, terus dia biasa makan di mana disamperin, direbut Pak. Ya, hati-hati. Maka ya hati-hati. Tidak dilarang kita bermain media sosial, tapi bentengi dengan dikir, ya. Nah, ini bentengi dengan beberapa dikir, doa dan ta'awudz, ya. Makanya sebelum kita kan kalau di WhatsApp tuh suka ada story tuh Pak ya, Insta story gitu ya, apa WhatsApp story yang cuma 24 jam. Kadang kita tampilkan foto anak istri kita, sebelum kita tampilkan baca doa, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Nabi itu selalu menjaga cucunya Hasan dan Husain dengan doa ini. Ini doa yang Nabi bacakan untuk cucunya.
U'idukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hamma wa min kulli ainin lamah, ya. U'idukuma bikalimatillahi tammah. Aku berikan perlindungan engkau dengan kalimat Allah yang sempurna, ya, yakni Al-Qur'an. Min kulli syaitonin wa hamma, dari keburukan setan dan racun. Wa min kulli ainin lamah, dan dari kejahatan mata yang menimbulkan pengaruh buruk. Kemudian Nabi menyatakan, dahulu bapak kalian Ibrahim meruqyah Ismail dan Ishak dengan doa ini. Ya, ini doa yang dibacakan oleh Nabi. Kemudian berikutnya cara mengobati ain. Caranya ada 3. Ya, cara ada 3. Cara pertama adalah menyuruh orang yang memuji atau orang yang menyebabkan ain itu suruh mandi. Suruh mandi, kemudian bekas air mandinya disiramkan kepada orang yang terkena ain. Ini kalau ketahuan. Ya. Kalau ketahuan, misalnya Ustadz Dadan nih, pulang dari sini kok meriang gitu. Ingat-ingat siapa yang muji saya tuh. Oh, yang muji saya kayaknya Ustadz Sirojudin, panggil, mandi lu di rumah gue gitu ya. Suruh mandi, ya, bekas mandinya siramin ke Ustadz Dadan. Ini yang ditunjukkan oleh hadis, ya. Dalam hadis riwayat Muslim, al-ainu haqqun, ya, walau kana syai'un sabaqal qadar la sabaqathul ain wa idza staghaltum faghsilu. Ya, kata Nabi, ain itu benar ada. Kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, sungguh ain itu bisa. Maka jika kalian mandi, gunakanlah air mandinya itu untuk memandikan orang yang terkena ain. Ini cara pertama. Cara yang kedua adalah dengan cara orang yang memuji tadi, itu kalau ketahuan, ya, disuruh berwudu sebagaimana yang terjadi pada Sahal bin Hunayf dan sahabat Amir bin Rabi'ah. Nabi menyuruhnya berwudu, Amir suruh wudu, bekas wudunya disiramkan kepada Sahal bin Hunayf, ya. Cara yang kedua suruh wudu, ya. Kalau ini panggil, Pak, ke rumah dong wudu. Kenapa? Kayaknya Bapak tadi muji-muji saya jadi meriang nih, ya. Ini cara yang kedua. Atau cara yang ketiga dengan cara melakukan ruqyah syariah. Ya, ruqyah syariah itu ya sekedar itu aja. Orang yang terkena ain suruh duduk, kita bacakan ayat-ayat ruqyah dan kita bacakan hadis-hadis Nabi yang berupa tentang ruqyah. Seorang sahabat wanita Asma binti Umais berkata, "Ya Rasulullah, inna bani Ja'far tusibuhumul ain. Afanastarqi lahum?" Qala na'am. Falau kana syai'un sabaqal qadar la sabaqathul ain. Ya. Seorang sahabat wanita Asma binti Umais datang kepada Nabi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Bani Ja'far mereka semua terkena ain. Satu kampung tiba-tiba sakit. Bolehkah kami minta mereka diruqyah? Nabi menyatakan boleh, kata Nabi. Andaikan ada yang bisa mendahului takdir, sungguh ain itu bisa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi cara pengobatannya, ya, mandi dari bekas mandinya orang yang memuji. Yang kedua, berwudu dari bekas wudunya orang yang memuji atau orang yang dengki. Tapi ini kalau orangnya diketahui. Kalau nggak diketahui berarti pilihan yang ketiga, diruqyah. Ya, diruqyah dengan kalimat-kalimat thayyibah. Inilah cara menghindari dan mengobati diri dari ain. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari buruknya pandangan mata. Itu aja. Saya kembalikan kepada MC, ya, kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha terpuji dan maha segalanya. Maka ketika kita mencoba untuk memuji kepada salah satu makhluknya, sertakan pujian tersebut untuk sang penciptanya, agar pujian tersebut tidak berdampak jelek kepada orang yang dipuji. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dari pujian dan pandangan-pandangan orang jelek. Terima kasih kepada Ustaz. Jazakallah khairan jazaa. Sama-sama kita tutup
pengajian kita yang suruh kita pada hari ini dengan dapat tertulis Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.